2. Sukses sendiri itu biasa. Sukses bersama-sama Luar biasa. Tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran alaka ya Allah, wassalatu wassalamu alaka ya Rasulullah, amma ba'du. Yang saya takzimi dan saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Panjang, Bapak Haji Ahmad Faisal Saifullah SAG MH. Yang saya hormati dan saya takzimi motivator kita yang berasal dari Surabaya, Bapak Kiai Haji DRS Muhammad Maulid Latif. Sehat Kiai. Jajaran pengurus KKM MA Kabupaten Lumajang yang saya banggakan dan seluruh kepala madrasah aliyah se-Kabupaten Lumajang yang saya cintai. Puji syukur alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa ketemu di tempat ini dalam rangka penguatan kelembagaan untuk memberikan motivasi kepada kita semuanya, dan harapan perjuangan kita tetap terus berkobar dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Mudah-mudahan itu Allah selalu menyertai kita semuanya. Amin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di yaumul kiamah mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk baca pantun. Bersama kita membangun bangsa dengan semangat yang penuh asa, menjadi madrasah mandiri tercinta untuk generasi yang lebih berjaya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor, Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri, Ketua KKMA Kabupaten Lumajang, Bapak Edi sudah berasa nih. Yang saya takdimi, saya muliakan guru saya Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Maulid Latif, founder Nurul Hayat Surabaya. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Kepala Madrasah Aliyah se-Kabupaten Lumajang, khususnya kepada guru saya Kiai Masyuri. Beliau senior saya, meskipun tidak ketemu saya tahu hutangnya di pondok masih ada. Biasa santri niku lek mantuk di pondok mesti ninggalin utang. Tapi lek wayah haflah balik maneh nyaur. Utang maneh. Sehat Kiai. Alhamdulillah, saya doakan buat panjenengan semua yang hadir diparingi sehat, seger waras, nggih. Keluargane sakinah mawaddah warahmah, rezekine berkah barokah, iki soleh-solehah. Santrine pinter-pinter, murid-muridnya pinter-pinter, nggih. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak dia berhisab kita mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tidak panjang lebar,
saya juga ingin punya pantun, tapi nggak pantun itu cek angel. Saya tuh kalau ketemu Pak Edi mesti ada pantun. Akhirnya saya harus berpikir cepat. Dan untuk penguatan semangat Bapak Ibu hadir di tempat ini. Berangkat pergi ke Jakarta nggak mau balik. Perginya ke Malang malah beli es. Kalau panjenengan ketemu dengan Yai Molek, pulang-pulang dia pasti punya semangat dan akan punya rasa sukses. Ngelak diombeni. Kalau saya enak pasti akan dibaleni. Terima kasih. Saya Ahmad Faisal Saifullah. Kebetulan baru sekitar 2 bulan ya. 2 bulan saya diberikan amanah untuk menjabat menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang. Dan saya belum pernah bertemu dengan kecuali Bapak Kepala Madrasah Negeri Yai Masyuri sudah ketemu, tapi baru kali ini saya dipertemukan oleh panjenengan dan itu merupakan kebahagiaan bagi saya. Memang saya di Kemenak itu awalnya adalah penghulu Bapak Ibu, penghulu, terus kemudian kepala KUA, terus kemudian saya masuk ke kantor di jajaran struktural, di zakat wakaf, di penyelenggara haji, di Bimas, kemudian promosi di Kabupaten Lumajang. Meskipun saya penghulu, saya juga seperti panjenengan. Hati saya adalah pejuang madrasah. Karena apalagi di kota besar seperti Surabaya yang tantangannya luar biasa, saya selalu berharap bahwa saya madrasah itu bukan sekolah kelas 2 yang isinya muridnya tidak pernah rapi, gurune mobrot-mobrot seperti itu dan sebagainya. Tidak, saya kepinginnya madrasah itu menjadi bagian dari sekolah, bukan sekolah kelas 2, tapi sekolah yang memang menjadi tujuan orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya biar mendapatkan ilmunya, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Di mana? Ya di madrasah. Itu saya bilang kepada teman-teman kepala kawah atau penghulu yang ada di Kabupaten Lumajang, saya kumpulkan, saya sampaikan kepada mereka, kita satu bendera di Kementerian Agama. KUA tidak hanya ngurusi bab masalah pernikahan, meskipun saya lahir dari KUA, tapi tolong Bapak penghulu, Bapak Kepala KUA, setiap jenengan menikahkan di khutbah nikah jenengan atau di saat pesan, siswa-siswa yang datang itu adalah sisa-sisa dari sekolah negeri begitu kira-kira. Jadi dia Pak Mulik tidak bisa berkembang. Mau bahan bakunya sudah kayak begitu, inputnya sudah kayak begitu. Saya sampaikan ke teman-teman di Madrasah Surabaya, saya bilang kalau di SMA Komplek anak-anak ini hebat, SMA Komplek SMA favorit Pak. Saya bilang tidak ada rasa bangga. Kalau saya sebagai pengamat saya bilang tidak ada rasa bangga, tidak ada apresiasi. Oh itu muridnya anak-anak orang kaya satu. Yang kedua, nggak belajar di sekolah, di luar sekolah di les yang mahal-mahal itu. Jadi gurunya tidur ngorok itu muridnya udah pintar. Tapi kalau di madrasah saya bilang ada prestasi, itu berarti kinerja gurunya, kinerja sekolahnya. Bukan karena inputnya yang bagus. Kadang inputnya memang kita sisa-sisa Pak, mau diakui apa tidak. Ya, betul nggak? Sisa-sisa gitu. Nek wis gak sekiranya gak ketomponan sekolah-sekolah favorit baru lari ke tempat kita kan begitu. Tapi justru kalau yang begini ini prestatif itu berarti karya gurunya. Berarti itu karya sekolahnya. Itu yang menurut saya perlu kita galakkan Bapak Ibu sekalian. Guru-guru Man 3 Malang itu menurut saya yang dimakan sama dengan guru-guru kita. Betul nggak? Kenapa ada yang maju? Mohon maaf, ya Bapak Ibu sekalian, di Surabaya ada sekolah inden, untuk di Semalang ada inden, ada madrasah, boarding school mereka menyebutnya, santren sebetulnya, ya mukim ya. Itu uang gedungnya saja bisa 70 juta, 80 juta, lalu kemudian SPP-nya 3-4 juta, bahkan ada yang terakhir saya dengar itu 5 juta setiap bulan, bukan setiap tahun. Itu banyak. Antri untuk SMP kelas 1, kelas 4 SD sekarang sudah antri.
sudah full. Jadi yang untuk kelas 1 SMP depan ini, yang antri itu sudah mulai kelas 4 SD sudah antri mereka. Ya, di madrasah. Apa bedanya? Saya bilang yang membedakan mereka itu satu, ya, seperti di Surabaya ada nama sekolah Al-Falah, ada Al-Hikmah yang juga sama mahal sekolahnya ini. Apa yang membuat mereka mahal? Yang membuat mereka mahal dan dianggap prestise tinggi itu karena ada konten, ada mata pelajaran agama yang lebih dibanding sekolah-sekolah umum. Ya. Nah, padahal kalau mau bicara soal ilmu agama, itu di madrasah jauh lebih hebat, Pak. Ya kan? Ada materi hadis sendiri, tafsir sendiri. Itu di sekolah-sekolah Islam yang SPP-nya 4 juta, di Surabaya 5 juta tiap bulan. Tambahan pelajaran ilmu agamanya tidak sebanyak yang diberikan oleh madrasah. Maka saya bilang, ke depan madrasah itu akan menjadi pilihan bagi masyarakat. Bukan pilihan yang kedua, ketiga, tapi pilihan pertama. Karena masukkan madrasah, dua-duanya dapat ilmunya, dapat ilmu agamanya dapat. Sebagaimana yang motivasi saya ketika memasukkan anak saya juga ke madrasah. Boleh tepuk tangan buat madrasah. Prof. dan Bu Nyai, semua ingin sukses. Ya, saya belajar NLP, Neuro Linguistic Program. Saya ikut pelatihannya Pak Tum di Sewaringin. Saya ikut pelatihannya Dale Carnegie Training dari Amerika. Saya ikut berbagai macam pelatihan karena saya anak orang miskin, ingin sukses di Surabaya. Saya ikut berbagai macam pelatihan. Bagaimana saya bisa sukses? Ternyata setelah saya mengikuti banyak pelatihan, belajar kepada orang-orang yang sukses, itu satu hal yang harus dimiliki oleh seseorang sebelum dia mengasah keterampilannya, mengasah skillnya, mengasah keahliannya, yaitu apa yang disebut dengan punya semangat untuk sukses. Nonsen sekolah madrasah bisa sukses kalau tidak guru-guru yang ada di dalamnya, leader kepala sekolahnya tidak punya semangat, tidak punya antusiasme. Lah opo ngono-ngono Gus, ngene wis cukup kok murid wis akeh. Ya kan? Padahal di luar sana itu pertumbuhan dan perkembangan serta perubahan luar biasa, di mana kita juga harus terus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di luar. Dulu guru adalah satu-satunya sumber ilmu. Sekarang ada ChatGPT, ada Mbak Google Pak, yang kalau pakai ChatGPT itu dengan mau minta apa saja itu ramuan sudah ada. Saya kemarin ngetes ChatGPT, tolong buatkan proposal musyawarah wilayah FKKBR seluruh Jawa Timur. Ya. Karena saya minta ke anak saya bilang, ayah minta waktu berapa lama? Ya, besok malam tidak apa-apa selesai, tidak mendesak kok, saya bilang. Ayah bisa dibantu oleh stafnya ayah, tidak perlu bayar, cukup hanya dalam waktu 5 detik, proposal udah jadi. Serius, saya bilang. Iya ya. Terus dia tunjukin, ya saya sudah pernah dengar tentang aplikasi ChatGPT itu Bapak Ibu sekalian. Tapi kan nggak pernah praktek menggunakannya. Setelah saya juga buka aplikasi itu, saya ketik tolong buatkan proposal musyawarah wilayah kerja musyawarah wilayah DPW FKKB Jawa Timur tanggal sekian di Hotel Bintang, temanya adalah ini. Saya ketik itu aja Pak. Ya Allah, mau minta berapa halaman sampai? Ya. Saya ketika saya tes itu, halamannya ditambah, terutama di penjelasan latar belakang. Itu dibuat lagi sama dia. Keren banget sih. Terus saya bilang terima kasih atas bantuannya gitu kan. Sama-sama, lain waktu kalau ada yang dibutuhkan bisa menghubungi kembali. Itu ChatGPT itu Pak. Lah anak-anak kita kalau pakai itu soal apa saya bisa dijawab loh. ChatGPT itu aplikasi. Ini di luar sekarang sudah kayak begitu. Jadi saya bisa mengurangi staf mau bikin apa-apa. Ya bahkan saya pernah godain pas kumpul-kumpul para kiai, saya tanya ke ChatGPT. Kiai kan saya sharing tentang itu, dengan repot-repot mau bikin pengajian. Ya, ada teman saya mau menyampaikan materi. Pak Mulik, saya ini diminta ngisi materi menuju husnul khatimah. Terus saya ngetek di ChatGPT, tolong buatkan poin-poin hadis dan bunyi ayatnya terkait dengan tema kajian menuju husnul khatimah, durasi waktunya 1,5 jam. Allahu Akbar Pak, lengkap itu sudah. Wes sekali moco materinya gitu. Sudah pulang sanggunin 2 juta Pak, mulai pengen itu. Ya. Allah. Bapak Ibu sekalian,
banyak berubah. Jadi kita harus banyak berubah. Semangat, antusias, dan itu menular. Kalau kepala sekolahnya semangat, maka guru-gurunya juga akan semangat. Kalau gurunya semangat, muridnya juga akan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respon yang saya dapat dari panjenengan itu lebih semangat yang pertama apa yang kedua? Kenapa para kiai lebih semangat yang kedua? Karena Pak Mulik menyampaikan salamnya lebih semangat. Semangat yang kedua. Jadi responnya juga begitu. Guru yang semangat, muridnya juga akan semangat. Kalau gurunya datang ke kelas, anak-anak, hari ini kita belajar matematika ya. Ini nanti ujian ini juga keluar semua ya. Sambil garu-garu gurunya, muridnya ngantuk, harus punya semangat. Ya, Rasulullah di banyak riwayat digambarkan beliau kalau berjalan seperti orang yang sedang menuruni bukit. Keren. Tidak karena mentah-mentah Nabi kalau berjalan Assalamualaikum. Enggak begitu. Saking semangat dan antusiasnya beliau ya. Termasuk ikut hari ini sharing Bapak Ibu sekalian. Sharing hari ini, sharing session ini yang semangat akan mudah-mudahan bisa bawa pengalaman bersama-sama kita pulang dan bertambah bagi kita. Yang tidak semangat sama duduknya setengah hari di sini tidak dapat apa pulang kecuali hanya ambeien yang bertambah parah. Jangan sampai ikut sesi kami lalu masih seperti ini. Coba lihat ya. Masih manduk-manduk kayak begini ya. Sarapan dari rumah, kuenya mantap lagi yang diberikan di lokasi ya. Ya. Jangan kalah semangat sama orang ini. Karya. Karya. Saking semangatnya sampai menjadi mencolok ya. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Bapak Ibu sekalian. Baik, biar semangat. Ini tadi sudah dibacakan oleh moderator. Hanya penjelasan tentang sampah. Ketika saya ngisi di kalau nggak salah di Bengkulu ya Mas. Ketika saya ngisi Bengkulu saya bilang, Bapak Ibu tahu sampah? Tahu lah, Madura itu katanya. Ternyata ada yang dari Jawa Timur. Selama ini mohon maaf sebagai orang Madura, saya sering dibully Pak oleh teman-teman mulai dari kuliah. Ya pokok Madura itu elek, roh gak ada apinya. Ya, kalau di Lumajang kan juga banyak orang Madura. Ya. Bahkan sampai jamaah umroh kami, alhamdulillah atas izin Allah tiap pekan kami ada 2 keberangkatan rombongan umroh ya. Sehingga tiap bulan ada 8 keberangkatan, 7 keberangkatan. Ini belum 1 tahun, sudah insya Allah 2.000 orang kurang lebih yang sudah berangkat. Karena apa? Karena kami fokus di layanan. Ya, nanti kita penting membangun itu, bangun sistem. Jadi madrasah kita tidak boleh maju hanya ya boleh, tapi tidak boleh hanya karena ketokohan. Ya, harus by sistem. Siapapun nanti yang jadi kepala sekolah, sekolah yang tetap sustainable, berkelanjutan. Itu kalau kunci kita membangun sistem. Bapak Ibu sekalian, ada jamaah umroh kami yang datang. Pak Mulik, ya Pak, ada orang Madura kemarin Pak yang umroh nginep di hotel bintang 5 karena dia paket VIP. Di Zam-Zam Tower nginepnya Pak di hotel Rokana. Terus ya ketika besok paginya dia keluar dari kamar ketemu dengan cleaning service yang kebetulan orang Indonesia Pak di hotel itu. Terus orang Maduranya tanya, Mas, saya mau sarapan di mana Mas? Bapak turun ke B11, nanti turun lagi ke B3. B3 itu ada restoran di sana, nanti Bapak makannya di sana. Ada menu khusus nggak Mas? Menu khusus apa yang Bapak maksud? Saya biasanya kalau nginep di hotel bintang 5, sarapan saya menunya khusus Mas. Menu apa Pak? Menu bread jam bread Mas. Mohon maaf Pak, nggak ada ini hotel bintang 5, nggak ada bread jam bread. Sampai ini gimana? Hotel bintang 5 kok nggak ada bread jam bread. Saya nginep di Hati di Jakarta ada bread jam bread. Di hotel di Sheraton di Surabaya ada bread jam bread. Masa di sini tidak ada bread jam bread? Orang cleaning service-nya kemudian tanya, Pak mohon maaf, yang Bapak maksud bread jam bread seperti apa Pak? Barangkali kami nanti bantu siapkan
ke teman-teman di restoran, Mas sampai enggak ngerti kerja di hotel bintang 5 kok enggak tahu. Roti itu bahasa Inggrisnya apa? Bread, Pak. Kasih sele di atasnya, jam. Kasih roti lagi di atasnya, bread, Pak. Jadi roti kasih sele, kasih roti namanya bread jam bread. Kerja Madura dilawan. Pak Habibie aja kaku, Pak. Pak Habibie itu almarhum katanya waktu Sumenep itu. Kaku sama santri di Madura. Pak Habibie, jangan cuma bisa bikin pesawat, Pak. Kenapa, Mas? Sekali-kali bikin satelit gitu loh, Pak. Bisa, Mas. Bangsa Indonesia bisa bikin satelit. Tapi jangan yang mendarat di bulan, Pak. Terus di mana, Mas? Yang bisa mendarat di matahari gitu loh, Pak. Mas, matahari itu panas. Kalau satelit kita kirim ke sana, leleh satelitnya. Ya berangkatnya habis maghrib, Pak. Pulangnya sebelum subuh. Boleh utang. Saya punya 37 kisah tentang orang Madura. Ya. Baru 2 tadi, ada 37. Ada orang Madura yang ikut lomba perjuangan. Orang Madura itu nggak mau kalah, Pak. Di Lumajang kan juga begitu, Pak ya. Nggak mau ngalah itu ya. Ingin menang terus Madura itu. Ya. Ikut lomba lagu perjuangan, dipanggil peserta dari Sampang, nyanyi di atas panggung. 16 Agustus tahun 45. Salah kata jurinya. Tunggu dulu, Pak sampai selesai. Nanti kalau selesai baru Bapak kasih nilai saya. 16 Agustus salah kata jurinya. Pak tunggu dulu. Kita sambil mikir dia yang nyanyi. Kalau dia salah, Bu ya. Dia kan salah mikir dia. Tapi udah sama Madura, enggak mau ngalah. Apa? Dia jawabnya. Setelah itu 16, ya sudah nyanyi kata jurinya. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan. Madura tahu. Tepuk tangan bagi kita semua. Kita semua paham, tahu, hafal Bapak Ibu sekalian bahwa sebaik-baik manusia itu bukannya tinggi pangkatnya, bukan yang banyak kuatnya. Sebaik-baik manusia kata beliau itu adalah yang banyak bermanfaat bagi orang lain, dan saya hakul yakin yang hadir di ruangan hari ini itu adalah orang-orang yang banyak bermanfaat bagi orang lain. Sehingga saya ingin mendapatkan keberkahannya dari panjenengan. Kami semangat datang dari Surabaya tadi malam nyampe jam 11:30 di Lumajang. Ya insya Allah nanti sore juga ingin berbagi dengan guru-guru man. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu Yai. Nah, satu hal sebelum kita mulai, ada ritual fisik yang harus diikuti. Karena kata para ahli psikologi, mind, pikiran, hati, dan fisiologi seseorang itu adalah satu kesatuan. Kalau orang itu pikirannya open mind, dia terbuka, maka hati